Satu kartu kuning dan Casemiro bakal absen lagi. Casemiro baru saja terbebas dari sanksi larangan bermain 4 laga Manchester United di kompetisi domestik. Namun, Casemiro hanya butuh satu kartu kuning untuk mendapat sanksi akumulasi kartu lainnya. Casemiro telah mendapatkan 2 kartu merah dari 19 laga Premier League yang dimainkan. 2 kartu merah itu didapat saat Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace dan Southampton. Casemiro telah melewatkan 4 laga domestik Manchester United. Akhir pekan nanti, Casemiro siap untuk dimainkan pada duel lawan Nottingham, namun, sebelum itu, ada laga melawan Sevilla yang harus dimainkan. Casemiro diprediksi akan dimainkan saat Manchester United menjamu Sevilla pada leg pertama 8 besar Liga Eropa, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2023, dini hari. Casemiro tak boleh terkena kartu kuning lagi pada duel yang dimainkan di Old Trafford itu. Casemiro sudah mengantongi 2 kartu kuning dan bakal absen 1 laga andai mendapat kartu kuning lainnya. Situasi ini bukan hanya terjadi pada Casemiro, Bruno Fernandes juga berada dalam situasi yang sama. Bruno Fernandes mendapat kartu kuning pertamanya pada laga playoff leg kedua lawan Barcelona, sedangkan, kartu kuning kedua didapat ketika berjumpa Real Betis pada babak 16 besar. Jika Fernandes mendapat kartu kuning lawan Sevilla, dia akan absen 1 laga. Jika Fernandes dan Casemiro sama-sama mendapat kartu kuning dan absen 1 laga, Erik ten Hag sudah pasti pusing. Casemiro absen pada 4 laga terakhir Manchester United. Dia mungkin tidak berada dalam ritme permainan United karena cukup lama absen. Namun, Erik ten Hag memastikan Casemiro dalam kondisi bagus dan siap bermain. Tentu saja Casemiro dalam kondisi bugar. Casemiro membutuhkan ritme dari latihan dan dari pertandingan, jadi dia merindukan itu. Tapi untungnya dia punya laga internasional Brasil versus Maroko, ucap ten Hag. Fans Bayern Munchen dukung Glazer out, Manchester United milik rakyat. Fans Bayern Munchen yang bertandang ke markas Manchester City, meninggalkan pesan khusus untuk sepak bola Inggris. Mereka menyentil status kepemilikan 2 klub kota Manchester dan menyebut sepak bola milik rakyat. Bayern Munchen memainkan laga tandang pada leg pertama babak 8 besar Liga Champions 2023 lawan Manchester City, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023, dini hari. Pada duel di Stadion Etihad, Bayern Munchen kalah dengan skor 3-0. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Bayern Munchen. Mereka berharap bisa bangkit dari situasi sulit bersama pelatih baru Thomas Tuchel, akan tetapi kini justru berada dalam kondisi lebih pelik. Di luar soal pertandingan, fans Bayern Munchen memberi pesan spesial untuk sang tuan rumah Manchester City dan tetangganya Manchester United. Bayern Munchen mendapat dukungan dari fans mereka secara langsung pada laga tandang di markas Manchester City. Selain memberi dukungan pada Joshua Kimmich dan kolega, fans Bayern juga membawa pesan khusus pada awai mereka. Fans Bayern membentangkan spanduk yang berisi sindiran untuk status kepemilikan 2 klub kota Manchester City dan United. Menurut mereka, sepak bola tak boleh menjadi milik autokrat seperti yang terjadi di banyak klub. Glazer, say Mansur, all autocrats out, football belongs to the people. Begitu bunyi spanduk fans Bayern Munchen. Jika diterjemahkan secara bebas, artinya kurang lebih begini. Glazer, say Mansur, dan semua autokrat menyingkir, sepak bola adalah milik rakyat. Tim-tim Jerman punya status kepemilikan yang unik dan berbeda dengan liga-liga top Eropa lain. Di Jerman, ada aturan yang mengatur tentang status kepemilikan klub. Pada skema 51, fans bisa ambil bagian dalam kepemilikan klub dan punya suara terkait kebijakan strategis klub. Nah, hal inilah yang tidak dimiliki oleh klub di Inggris. Beberapa tahun terakhir, fans klub sepak bola Jerman acap kali menyindir RB Leipzig yang dianggap melakukan manuver untuk mengakali model 51. Sebelumnya, ada Hoffenheim yang juga menjadi sasaran kritik. Kembali ke hasil pertandingan di Stadion Etihad, ini adalah kabar buruk bagi Bayern Munchen, sebab, setelah target meraih treble gagal, Bayern kini terancam kehilangan 1 trofi lagi yakni Liga Champions. Bayern gagal di DFB Pokal usai kalah dari Freiburg. Kini, dengan agregat 3-0, langkah Bayern untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions 2023 diyakini bakal sangat sulit. Presiden PSG bersedia lepas Kylian Mbappé ke Manchester United. Pemilik Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi mengatakan, Kylian Mbappé bisa bergabung dengan klub raksasa Liga Primer Inggris, Manchester United. Menurut laporan Sportskida, Senin, tanggal 10 April tahun 2023, PSG bersedia melepas Mbappé, tetapi hanya jika ia terbuka untuk bergabung dengan Manchester United.
Pemain Prancis itu telah dikaitkan dengan pintu keluar, meski menandatangani kontrak baru di Stadion Parc des Princes tahun lalu. Kans Manchester United untuk mengamankan servis Mbappe terbuka lebar, sebab konsorsium Qatar 92 Foundation telah mengajukan 2 tawaran untuk Manchester United dan sedang dalam perlombaan untuk membeli Theatre of Dream dari keluarga Glazer. Keputusan penjualan diharapkan akan segera dibuka dengan laporan yang menunjukkan bahwa Setan Merah dapat memiliki pemilik baru. Apabila konsorsium Qatar menang alias resmi mengakuisisi Manchester United, maka Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dikabarkan bersedia membuka jalur penjualan Mbappe ke Manchester United. Transfer Kylian Mbappe memang cukup mahal. Dikutip dari Transfermarkt, pemain berkebangsaan Prancis itu memiliki nilai jual mencapai 180 juta euro atau sekira 2,92 triliun rupiah. Nilai itu jelas belum termasuk kontrak serta tambahan lainnya. Akan tetapi, harapan Manchester United untuk memboyong Kylian Mbappe tampaknya cukup masuk akal. Tanda-tanda kebangkitan Harry Maguire di Manchester United. Harry Maguire mendapat banyak pujian atas performanya saat Manchester United menang melawan Everton akhir pekan lalu. Laga itu bisa menjadi pertanda bahwa Harry Maguire bangkit dan siap bersaing. Maguire berada dalam posisi yang sulit pada musim 2022, sejak datang ke Old Trafford pada musim 2019, baru musim ini Maguire tidak menjadi pemain utama Manchester United. Walaupun Harry Maguire belum benar-benar menjadi pemain utama di Manchester United, akan tetapi ia telah menunjukkan performa positif beberapa waktu terakhir. Harry Maguire tampil cukup solid pada duel lawan Everton di pekan ke-30 Premier League. Maguire menggantikan peran Rafael Varane. Dia berduet dengan Lisandro Martinez dan membuat Manchester United menutup laga dengan nirbobol. Maguire bermain penuh pada 3 dari 5 laga terakhir Manchester United. Selain pada duel lawan Everton, Maguire juga terlibat secara penuh saat United menang 3-1 atas Fulham di Piala FA dan menang 1-0 atas Real Betis di Liga Eropa. Menariknya, pada 5 laga terakhir yang Maguire mainkan, tim yang dibelanya selalu menang. Gawang tim yang dibela Maguire hanya kebobolan 2 kali. Harry Maguire, sekali lagi, belum tampil secara reguler bersama Manchester United. Akan tetapi, peluang untuk mendapat kesempatan itu terbuka, sebab manajer Erik ten Hag baru saja memberi pujian. Harry Maguire menampilkan performa yang dia lakukan hari ini lawan Everton, bermain dengan sangat baik, masuk dan keluar dari penguasaan bola, mendominasi, dan mendikte, kata ten Hag. Manchester United ngebet datangkan Victor Osimhen. Pakar transfer Eropa, Gianluca Di Marzio, buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menyebutkan bahwa Erik ten Hag ingin Victor Osimhen menjadi bagian dari tim mereka di musim 2023. Manchester United memang dikabarkan ramai ingin membeli striker baru. Tim berjuluk Setan Merah itu membutuhkan striker baru pasca ditinggal Cristiano Ronaldo di awal tahun kemarin. Sudah banyak striker yang dikaitkan dengan Manchester United, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas striker mana yang jadi buruan utama Manchester United. Di Marzio mengungkapkan bahwa Manchester United sudah menentukan target utama mereka. Setan Merah fokus mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Menurut laporan Di Marzio, Manchester United sudah lama tertarik untuk meminang sang striker. Mereka sudah mengamatinya sejak ia membela Lille. Mereka juga mengamati perkembangan sang striker sejak pindah ke Italia. Setan Merah terkesan dengan ketajaman yang ditunjukkan sang striker sehingga mereka mantap menjadikannya buruan nomor 1 di musim panas nanti. Pada kesempatan yang sama, Di Marzio menyebut bahwa Manchester United bukan satu-satunya peminat Osimhen di musim panas nanti. Saya membeberkan ada beberapa klub top Eropa yang berminat pada sang striker, namun Manchester United diklaim jadi tim yang paling terdesak mengangkut Osimhen. Ini disebabkan Osimhen memiliki ketertarikan dengan sepak bola Inggris dan Manchester United telah menuntut kemampuan finansial yang memadai untuk mengangkut sang striker. Manchester United bakal mengeluarkan uang banyak dalam transfer Osimhen, karena Napoli membanderol striker dengan harga yang sangat tinggi. Tidak kurang dari 150 juta euro diinginkan tim asal Naples itu untuk jasa sang striker di musim panas nanti. Manchester United berencana tukar Victor Lindelof dengan Denis Zakaria. Manchester United punya ide untuk mendepak Victor Lindelof di musim panas 2023 nanti. Salah satu ide yang terpikirkan adalah menukarnya dengan Denis Zakaria. Zakaria saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Chelsea. Denis Zakaria akan kembali ke Juventus di akhir musim ini.
Chelsea memang punya opsi untuk mempermanenkan Zakaria, akan tetapi, The Blues enggan membayar sebesar 33 juta euro kepada Juventus. Manchester United ingin memanfaatkan situasi itu untuk memboyongnya ke Old Trafford. Jika memang Juventus berminat, maka opsi barter yang akan diambil. Laporan dari Calcio Mercato menjelaskan bahwa Juventus sebenarnya tertarik dengan ide tersebut, namun, ada syaratnya. Juventus merasa barter pemain saja tidak akan cukup. Zakaria dinilai punya valuasi yang lebih tinggi dari Lindelof. Dengan kata lain, Juventus bisa saja melakukan barter, asalkan Manchester United bersedia menambahkan uang tunai dalam proposalnya. Di dalam laporan tersebut dijelaskan, Manchester United ingin mendatangkan Zakaria karena sang pemain sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola di Inggris. Kebetulan, Manchester United juga membutuhkan gelandang baru. Zakaria diproyeksikan untuk melengkapi komposisi lini tengah Manchester United di musim depan. Manchester United ternyata tidak hanya akan menawarkan Lindelof kepada Juventus, ada klub Liga Italia lain yang akan ditawarkan. Tim yang saat ini hendak menawarkan Manchester United untuk membeli Lindelof adalah Inter Milan. Nerazzurri memang butuh sekali bek tengah baru karena sudah dipastikan kehilangan Milan Skriniar dan berpotensi kehilangan Alessandro Bastoni pula. Namun, belum ada laporan yang menjelaskan opsi transfer seperti apa yang hendak dilakukan Manchester United dengan Inter Milan.